Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai ya di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Tangkap ini, Bang? Ya, hari ini. Hari ini kami diwajibkan ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak Penyidik ya, artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh enggak ya, enggak, belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli ya yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing. Ya, digital image processing di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa ya bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo. Ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai ya di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya ke depan, ya generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan Undang-Undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian. Ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh ya menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke, penutup Bang Jahmad Dagir sana, silakan Bang. Silakan maju Bang. Bang Jagir. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama rekan Koji, prinsipal kita Roy dan Rismon. Saya mau rangkum saja. Apa tugas kita di Polda hari ini? 1, wajib lapor diri bagi 3 tersangka, tapi jadwalnya beda-beda. Kedua adalah mengajukan gelar perkara khusus, yang ini tertunda dari sejak awal. Ketiga, mengajukan ahli dan saksi ahli meringankan. Oke? Satu hal yang mau saya tambahkan, saat ini juga kita sedang bersidang di KIP. Tadi Mas Roy jelaskan, KIP itu paralel dengan yang ada di Polda ini. Paralel tuh. Kebetulan kuasa hukum yang ada di KIP juga kan kami juga. Ya, gitu ya Mas Koji ya, sama rekan Gapur. Jadi di sana dan di sini itu paralel dan saling melengkapi. Mudah-mudahan akan semakin cepat terungkap apa yang menjadi terbenam, istilah saya terbenam di bangsa ini beberapa tahun terakhir ini. Itikat kita baik dan basic Mas Roy dan Bang Risman itu akademik, ilmiah, saintifik. Sekali lagi kami tekankan, jika ada yang masih bicara di luar sana, di luar akademik, itu out of service. Ya, saya katakan seperti itu. Jadi kita benar hari ini melaksanakan tugas kita yang diwajibkan oleh Polda Metro Jaya, lapor diri, jadwalnya Senin dan Kamis. Kita lakukan hari ini. Saya kira itu yang penting ya, rekan-rekan kita sekalian, jurnalis yang menjadi sahabat kami dalam perjuangan ini. Dan kita selalu pekik merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, tambahan dari Gafur ya. Gafur Sangaji, bagian dari tim kami. Oke, jadi gini rekan-rekan. Dalam konteks kami mengajukan gelar perkara, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan dan perlu kami mendapatkan kejelasan, yaitu terkait dengan status barang bukti. Dalam gelar perkara nanti, kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan primary evidence ijazah Pak Joko Widodo. Karena selama ini ijazah inilah yang menimbulkan perdebatan dan ada 8 anak bangsa yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan penuntutan. Ini kan sesuatu yang
perlu terlebih dahulu diberikan kejelasan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan primary evidence, apakah memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, Mas Roy, Bang Rismon punya kepentingan untuk melihat dan meraba ijazah tersebut. Karena selama ini yang dituduhkan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu melakukan analisa-analisa ilmiah hanya berdasarkan dokumen digital. Meskipun dokumen tersebut oleh salah satu pendukung Pak Joko Widodo di salah satu televisi, kemudian saya juga hadir sebagai pembicara, sudah ditunjukkan kepada publik hasil scan ijazah Pak Joko Widodo. Dan dari hasil scan tersebut terkonfirmasi bahwa ijazah yang dipublish atau diunggah oleh Dian Sandi dan menjadi basis penelitian ilmiah Mas Roy dan Mas Roy dan Bang Rismon itu ternyata 100% tidak berbeda, persis sama seperti itu. Yang ingin kami mendapatkan kepastian adalah ijazah fisiknya itu dalam gelar perkara khusus harus ditunjukkan kepada Mas Roy dan Bang Rismon, dan bila perlu mereka raba itu ijazah. Seperti apa itu bahannya? Kemudian seperti apa itu pengaman kertasnya? Seperti apa itu lintasan stempelnya? Seperti apa itu fotonya? Itu poin penting yang akan kami mintakan dalam gelar perkara khusus. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Atau Kembali ke Koji. ada pertanyaan? Kembali ke Koji. Oke, Koji yang jawab. Oh, sementara ini belum kami pikirkan karena kami fokus gelar perkara khusus. Karena kalau dengan gelar perkara khusus ijazah itu ternyata terbukti sama dengan yang diteliti, berarti kesimpulan klien kami tidak berubah, 99% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Sehingga fokus kita adalah primary evidence itu apakah identik atau tidak dengan yang sudah diteliti. Kalau sama, ya sudah selesai begitu. Ada lagi cukup? Ada lagi. Makasih ya kawan-kawan media sudah menunggu. Sampai ketemu lagi. Makasih ya. Yang namanya antar surat siapa? Ya. Sama bangunan kali. Yang lainnya tunggu dulu di luar ya. Ya. Ikut lewat sini aja kita. Ya Bang ya. Keluar. Udah tadi gua pakai berarti kan dia masih ini ya, masih ke dalam itu ya, gelar perkara khusus ya. sendiri bisa pegang. Mas Roy izin foto. Siap. 3, 2. Ya. Terima kasih ya media. Kita masuk dulu. Boleh nggak? Ini susah banget, Pak. Siap. Ya. Kita aja nggak ada. Nggak ada ya? Bentar, Mas Roy. Iya. Apa? Taruh. Ayo. Bentar, Mas Roy. Yoi.
kalau untuk yang pengajuan gelar perkara itu? Oke, boleh. Tergantung. Makanya silakan tanya apa aja. Ini udah semua ya? Ya. Karena berarti tadi di dalam menyerahkan apa, kemudian Ya. diterima oleh siapa, dan soal Ya. kan juga tadi mengajukan gelar perkara khusus ya. Betul. Nah itu gimana? Ya, jadi kami di dalam, saya didampingi Pak Dr. Timbo tadi, dan juga tadi Dr. Resmond didampingi tim kuasa hukum yang lain. Kami menyerahkan nama-nama yang kemarin sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Budi, dan juga oleh Reskrim Polda Metro Jaya, Pak Iman Imanuddin, bahwa kami memang mengajukan beberapa ahli dan juga beberapa saksi tambahan. Ahli yang kami sampaikan, semacam tadi yang sudah ada press conference, adalah ahli di mana yang benar-benar mengerti tentang ITE. Ya gitu. Kemudian ahli yang juga mengerti tentang perdata tadi yang ditanyakan. Kemudian ahli soal pidana dan juga ahli bahasa. Gunanya apa? Supaya terjadi balance, supaya terjadi keseimbangan. Jadi polisi jangan hanya percaya kepada ahli yang konon mengaku ahli ITE, tapi ternyata dia tidak tahu atau bahkan hanya membaca, menginterpretasikan sendiri pasalnya. Makanya dia bisa menyampaikan pasal 32, 35. Padahal dia nggak ngerti pasal itu gunanya untuk apa. Saya kebetulan dulu ikut menyusun undang-undang ITE itu bersama ahli yang saya ajukan ini. Ahli yang saya ajukan ini adalah dulu menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Komdiji, ya dulu Kominfo namanya. Dan dia udah puluhan tahun di pemerintahan. Jadi sudah jelas track recordnya. Kemudian ada ahli pidana yang dia juga sudah mengajar dengan bagus ya, gitu bersama-sama dengan Pak Timbo juga ya, mengerti. Jadi artinya itu paham betul soal pidana, soal perdata juga. Dan ahli bahasanya juga tentang orang yang mendapatkan sertifikat internasional ya gitu ya, untuk keahlian bahasanya. Dan tadi selain itu kami juga mengajukan surat dari kuasa hukum kami untuk melakukan gelar perkara khusus. Apalagi ini sudah level penyidikan ya, dan supaya itu dilakukan. Kalau gelar perkara khusus semua akan terbuka. Apa-apa buktinya, kemudian itu digelar terbuka, tidak seperti gelar perkara yang dulu nggak ada sama sekali barang buktinya. Dan kemudian kabar yang paling menarik adalah kami tadi mendapatkan langsung genggaman tangan yang sangat baik dari penyidik. Pak Roy, sampai jumpa sekali saja minggu depan. Jadi sudah nggak 2 kali lagi. Gitu loh, itu peningkatan yang sangat bagus ya gitu. Jadi nggak perlu Senin Kamis, tapi cukup Kamis saya datang lagi di Polda Metro Jaya. Saya kira itu kemajuannya. Terkait dengan pengajuan saksi ahli tadi, jadi apakah akan pada akhirnya diperiksa oleh Polda Metro Jaya pengajuannya atau seperti apa? Iya, jadi semua Polda Metro Jaya wajib menampung itu, wajib menerima itu. Karena apa? Supaya terjadi balance ya, supaya tidak terjadi oh ini hanya satu pihak saja gitu ya, yang kemudian diterima, supaya imbang. Karena Polri itu adalah mengayomi masyarakat. Polri dengan slogannya itu adalah harus juga benar-benar baik ya, benar-benar bisa profesional, kemudian bisa juga progresif ya. Itu harus menerima dari semua belah pihak. Dan makanya kami berterima kasih juga, jangan lupa kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu memikirkan, membantu membersamai tim percepatan Komisi Reformasi Polri ya, Prof. Jimli, Prof. Mahfud ya, dengan meskipun dengan statement-statement lapasnya kita sudah tahu lah arahnya kemana ya gitu. Juga Pak Susno Duaji, Prof. Komarudin Hidayat ya, Ketua Dewan Pers ya. Kemudian ada juga mantan dulu pejabat di kepolisian ya, mantan Wakapolri ya gitu, Pak Ugroseno, itu juga memberikan pandangan-pandangan yang sangat bagus. Jadi kami berterima kasih semua pihak ya, semua pihak kami apresiasi, terutama juga media yang sudah ikut membersama ini. Dan kepada semua masyarakat ya saya pesan, kalau Anda tahu ya jangan Anda diam saja ya, jangan fura-fura tidak tahu apa-apa ya. Fura-fura tidak tahu apa-apa itu ini, nah ini namanya fura-fura tidak tahu apa-apa alias fu-fu-fa-fa itu. Mbak Okta ada pertanyaan? Ya ada. Oke, ya udah. Baru bikin Pak. Ini penting.